N168 Cipadu. Hari ini kita akan membahas tentang PTM ya. Banyak pertanyaan oleh mama-mama, pasti kemarin sudah dapat informasi dari wali kelas tentang PTM ya. Kabar baik alhamdulillah untuk kita semua bahwa pembelajaran daring kita ini akan ditambahkan oleh PTM, bukan diganti ya Bu ya. Sip, tapi ditambahkan. Nah, ngomong-ngomong soal itu, nih ada beberapa pertanyaan pasti dari orang tua perihal PTM. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol ya hari ini, Bu Rizka. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari orang tua. Mungkin yang pertama Bu Rizka, kita ngobrol persiapan yang udah kita laksanakan aja ya di sekolah. Mungkin Bu Rizka bisa ceritain persiapan sekolah apa, kemudian apa yang harus disiapkan orang tua sama anak. Oke, siap. Terima kasih Bu Wida dan selamat siang, selamat Menjelang sore. bahagia kita anak karena hari besok kita akan melaksanakan PTM. Ya. PTM tahap kedua ya. Oh, iya. Untuk anak kelas 1 mungkin sekarang tahap pertama Bu Ya. Wida ya, tapi untuk kelas 2 sampai kelas 6 ini sudah tahap kedua. Sudah pernah melaksanakan kita PTM di bulan Juni tanggal 8 kemarin ya. Dan ini kabar gembira dari pemerintah kota, selain itu juga dari pemerintah pusat tentunya mengizinkan bahwa kita sudah turun level dari level 4 sekarang level 3 ya, kita sudah diizinkan untuk melaksanakan sekolah tatap muka. Persiapan apa yang akan kita laksanakan ayah bunda? Nah, yang pertama kita sudah mempersiapkan Dari pihak kesediaan ya, kesediaan ke di Sindik tuh Mengisi sindik ya. Yang kedua, guru-guru sudah divaksin 2 kali. Jadi ayah bunda jangan khawatir bahwa guru-guru juga insya Allah sehat ya. Yang ketiga, kita sudah membuat surat tugas, Ibu Kepala Sekolah menugaskan kepada guru-guru ya. Yang keempat, kita sudah menyiapkan standar operasi prosedural. Jadi ayah bunda jangan khawatir bagaimana alur masuk, bagaimana alur pulang, bagaimana proses pembelajaran. Insya Allah semuanya sudah ditata, sudah diamankan sesuai dengan posisinya masing-masing ya. Sama sarkas juga mungkin ya. Betul. Kita sudah menyiapkan sarana prasarana. Di antaranya ada apa Bu Wida? Ini masih di setiap kelas sudah ada ya hand sanitizer seperti ini. Aduh ini ini no sponsor ya ini ya. Baru ya. Oh ini bukan Dan ini iklan ya. terima kasih kepada pemerintah ya yang sudah memberikan bahwa ini adalah alat bantuan untuk apa? Set. Teng-teng. Temperatur normal. Ada suara yang kalian akan dengar besok pagi-pagi kalau kalian nempelin jidat di situ ya. Ini cek suhu otomatis bantuan dari dinas. Alhamdulillah ya. Kita dapat bantuan. Kemudian pasti termogan di setiap kelas ada ya. Insya Allah ada ya. Terus persiapan orang tua nih Bu Wida yang harus disiapkan besok nih kepada anak-anak di pagi hari. Tolong disiapkan air bunda sarapannya, makanan yang sehatnya untuk anak-anak ya. Kemudian selain dari itu alat tulis ya, alat tulis. Jadi tidak ada kegiatan pinjam meminjam. Yang kedua hand sanitizer-nya harus selalu dibawa dan disimpan di meja belajarnya. Jadi kalau suatu saat ada yang mengontrol dari pihak Satgas Kewilayahan, Bapak Camat, Bapak Lurah, ataupun dari distrik tingkat kotanya ke sini, ataupun dari pejabat-pejabat yang berwenang lainnya mengecek ke kelas, anak-anak sudah hebat, kan sudah ada sanitizer di sini ya. Ya, tepuk tangan ya. Berarti besok ya kita mulai PTM ya. Ya. Tanggal 8 September kita mulai PTM besok ya. Bu Wida, kelas berapa aja nih yang mau besok sekolah ke sini datang? Oh ya, kan dibagi satu minggu itu nanti kita akan dibagi jadwal ya. Hari Senin, Selasa itu jadwal kelas 1 sama kelas 2, kelas 3, jadwal kelas rendah. Besok, Rabu sampai Jumat itu kelas 4, 5, dan 6 ya. Jadwal rincinya dibagikan oleh wali kelas ya di grup WA masing-masing. Yang pasti dalam satu minggu itu dibagi 2. Kelas rendah itu Senin Selasa, kelas tinggi itu Rabu Kamis Jumat. Nah, kenapa sih Bu mending banyak-banyak kalau kelas tinggi mah ya mungkin porsi Beda muatan pelajarannya, beda beban belajarnya juga. Jadi ya, lebih banyak tuntutannya lebih banyak lah ya. Karena juga kita menyiapkan satu buat nanti ANTK, terus juga kita menyiapkan juga AKM, terus juga satu lagi
ujian sekolah di kelas 6 sama ya. Semuanya mempunyai porsinya masing-masing lah ya. Terus Lanjut Bu Wida. ini harus digarisbawahi juga ya, ini kita melaksanakan PTM itu bukan hore daring selesai, tidak ya mama-mama, kita samakan persepsi ya bahwa daring kali ini tetap menjadi pembelajaran utama. Jadi PTM itu difungsikan untuk menambah gitu ya, menyempurnakan gitu. Jadi bukan pengganti daring, tapi PTM ini diselipkan di pembelajaran daring. Ya, makanya tetap ya. Kalau karena di Makarim bilangnya ini blended learning ya gitu. Jadi ada daringnya sebagai pembelajaran utama dan diselipkan pertemuan tatap muka, karena ada beberapa pelajaran ya yang nggak bisa harus selalu daring, harus tatap muka. Kemudian ngobatin penanganan anak-anak sama gurunya, sama teman-temannya, dan juga sebaliknya ya begitu. Karena udah 2 tahun loh kita ini nggak belajar, nggak ketemu langsung. Jadi takutnya ini kita lost learning ya. Ada beberapa ya begitulah. Lost learning teh maksudnya ada kehilangan esensi pembelajaran lah gitu ya. Ya dirasakan lah ya pada prakteknya di rumah, di kehidupan sehari-hari oleh orang tua. Anak mungkin sekarang ada perbedaan ketika sekolah dan daring kemarin ya. Karakternya juga pasti ada terasa lah ya. Karakter dari anak-anak yang biasanya pagi-pagi itu selalu mati, mungkin sekarang jadi pagi-paginya main handphone. Jadi malas. Nah itu juga pemerosotan karakter lah ya, penurunan. Selanjutnya, Bu Wida bagaimana lagi? Terus ini masalah pembagian kelasnya ya. Oh iya, siap, pembagian kelas. Nah, pembagian kelas itu nanti kan di sekolah kita ini ada 3 gedung ya. Ada 3 gedung. Ada 3 gedung, gedung lama, gedung baru. Gedung lama juga ada tingkat bawah, tingkat atas. Nah, tadi ya udah jelas, mungkin di share sama wali kelasnya yang pasti kelas 1 dan kelas 4. Kelas 1, kelas 4 Di sini, ya. di gedung yang lama ya, Ya. gedung lama bawah. Gedung lama bawah. Yang baru ada kelas 6 dan kelas 2. Kelas atas siapa Bu Wida? Kelas 5 dan kelas 3 kalau di atas ya. Nah, seperti itu. Jadi pembelajaran 1 hari itu maksimal 2 jam. Kemudian dibikin sedemikian rupa supaya menambah pembelajaran online ya, intinya begitu. Ya, jadi mama-mama mohon maaf nih, kita luruskan lagi sama-sama. Di PTM ini hanya waktunya 2 jam. Terbatas ya, terbatas waktunya, terbatas jadwal pelajarannya, ya. Semuanya serba terbatas, ya harap dimaklum gitu ya. Jadi kalau harapan besarnya, kenapa PTM ini sebentar, terus materinya hanya sekilas atau nggak merasa kurang puas. Nah, jadi sama-sama kita luruskan lagi bahwa PTM ini tadi betul kata Bu Wida, bukan pengganti PJJ ya, tapi menyempurnakan pembelajaran. Gitu ya. Terus sama ini ya, jadi nanti habis ada pertanyaannya, barangkali jadi ada pertanyaan. Intinya kan dalam PTM ini teh 50% dari yang menyetujui dalam 1 kali pertemuan di kelas. Jadi mama-mama yang kemarin sudah mengisi link didata oleh sekolah, kemudian dibagi 50%, dijadikan 2 shift. Shift pertama mungkin tadi ya pagi-pagi, kemudian shift 2 siang. Ada jeda 1,5 jam untuk wali kelas untuk menyemprot disinfektan lagi kembali ya di kelasnya, menyemprot kembali, kemudian menyapu, membersihkan, pokoknya semuanya insya Allah sesi kedua aman ya. Ya, seperti itu. Tapi kalau mau bawa penyemprotan juga ya yang boleh banget ya. Boleh banget. Misalkan apa sih mereknya, boleh nyebutin merek nggak Bu Wida? Boleh, kita kan endorse. Ada tuh ya yang segini, jadi bisa membersihkan benda-benda gitu ya. Boleh itu dibawa Boleh, ya. atau tisu yang ada alkoholnya itu boleh. Pokoknya kelengkapan kebersihan pribadi silahkan bawa kalau diperlukan gitu ya, asal tidak memberatkan. Ya, kami tidak menyuruh ya, tidak mewajibkan, tapi dipersilakan kalau mau ada boleh. Kalau tidak cukup hand sanitizer aja. Oh iya, satu lagi Bu Wida, nanti pada pelaksanaan 2 jam ini ada istirahat nggak nih Bu Wida? Kalau istirahat ya. Kalau istirahat sih mungkin tidak ada istirahat ya, tapi yang ada mungkin jeda barang 5-10 menit untuk minum ya. Makanya
diwajibkan kepada anak-anak membawa air sendiri ya, botol air minum sendiri, karena dikhawatirkan kita pertama lagi gitu ya, awal-awal penyesuaian lagi gitu, baik ibu guru, baik anak-anaknya juga gitu. Kita jeda dulu 5 menit setelah satu pelajaran beres, kan maksimal ada 2 nih yang bagi yang 2 pelajaran, jeda dulu 1 pelajaran minum boleh, atau 1 jam pertama jeda boleh minum gitu. Iya. Ya. Sudah sih ya dirasa ya, persiapannya sudah Persiapan terbahas, sekolah sudah, pelaksanaannya sudah, waktunya ya. tujuannya sudah, kemudian apalagi yang belum Oh, dibahas. teknis. Nih diingatkan lagi mungkin anak Ya. kelas 1 nih belum pernah mencoba PTM. Coba Bu Ida ceritakan bagaimana alur masuk ke sekolah kita. Oh, iya, dari benar. pertama, ayah Bunda boleh ikut ke kelas nggak nih kira-kira? Nah, Jadi jadi anak kelas 1 masih diantar. biasanya betul ya Bu Rizda ya, anak-anak kelas 1 yang biasanya sering diantar sama orang tuanya ya, Ya. orang tuanya itu mengantar. Nah, untuk kesempatan kali ini dan seterusnya mama-mama anak kelas 1 mohon nanti mengantar anak cukup sampai gerbang saja. Mau anaknya nangis kejar, mau anaknya nggak mau masuk, pokoknya silakan antar sampai gerbang saja. Mengingat kita juga harus patuh sama protokol kesehatan ya, SOP-nya cukup sampai gerbang saja mengantarnya. Kemudian anak dipersilakan masuk, nanti cek suhu sama petugas yang bersangkutan, cuci tangan, nanti cek awal dulu pakai alat ini, nanti diarahkan ke kelas dan dicek suhu lagi sama wali kelas. Kemudian sebelum masuk cuci tangan dulu, baru boleh masuk. Ke Bu Guru boleh nggak Sali? Ke Bu Guru tidak ada kontak fisik sama sekali, jadi Seperti ini cukup aja ya. Salamnya kan Iya. biasanya ini kita salam jauh dulu aja ya. Ya, Begitu. bukan tidak sayang ya anak soleh ya, tapi ya karena mengingat kondisi seperti ya. Aduh, Nanti akan dibagikan kok videonya. ya Video. boleh. Nanti di share ulang Ya, aja di-share ya. ulang. Ini kan Share ulang, bulan linknya ya. kemarin ya, bulan kemarin PTM tahap Tahap pertama pertama uji coba, masa uji coba. Sekarang kita masa apa sih, Bu Ida? masa transisi kita ya. Masa Sekarang transisi. ya, kalau kemarin PTM pertama kita masa uji coba. Ya. Kita masuk tahap kedua sekarang masa transisi, di mana target 3 bulan ini kalau tidak ada apa-apa nanti kita akan masa new normal. Nah, itu kan target dari distrik begitu ya. Ada 3 tahap uji coba, tahap transisi sama tahap new normal, yang mudah-mudahan nanti akhir Desember dan semester awal itu kita udah pertemuan tatap muka normal. Amin, Bukan normal ya. amin, ya. Amin, tapi Semoga ya. tetap pakai prokes gitu. Jadi Betul. 100% kehadiran, kan kita masih 50% ini. Kemarin 25% kita udah lulus. Sekarang kita 50% kehadiran siswa di kelas. Mudah-mudahan nanti target 100% di akhir bulan Desember terjadi, amin. Semoga tidak apa-apa, dengan catatan orang tua, sekolah, anak-anak tentunya Sama-sama menjaga protokol kesehatan ya. Kalau alur ketika belajar, Nah. ada yang ingin ke toilet, boleh ya anak-anak, jangan menahan pipis. Anak kelas 1 nggak boleh malu-malu, boleh izin dulu. Nanti Bapak Ibu guru yang ada di lorong sepanjang kelas akan ada 1 orang standby mengantarkan putra-putri ayah bunda untuk ke toilet ya. Kemudian pada saat pulang juga kita akan mematuhi tetap protokol kesehatan, cek suhu dulu. Jadi nanti ketika tiba-tiba anak ayah bunda sakit, panas nih, jadi kita ketahuan sebelah mana yang sakitnya. Oh, ketika datang mah nggak panas, pulang juga nggak panas. Nah, mungkin gimana nih? Jadinya mungkin pas perjalanan juga bisa jadi, apalagi yang menggunakan transportasi umum ya. Setelah cek suhu, cuci tangan kembali dan boleh pulang ke rumahnya masing-masing. Itu ya mungkin. ada itu ya, di sekolah kita ada apa, ada jalurnya ya. Betul, Ada jalur ada masuk, jalur pulang, nanti tidak bisa sembarangan. Yang masuk harus masuk sesuai jalur pulang, masuk, yang pulang sesuai jalur pulang. Oke, ya. Pokoknya insya Allah semua standby ya. Bapak Ibu guru sesuai dengan tugasnya nanti standby, dibagi-bagi. Kita sama-sama bekerja keras nih untuk mensukseskan PTM terbatas tahap kedua. Ya, nah, ya. Udah sih paling mungkin begitu ya. Nggak ada ya? Ah. Cukup ya.
sih menjawab pertanyaannya. Kalaupun misalkan nanti dirasa ada yang kurang bisa boleh nanti bertanya ke wali ya. kelas. Secara teknisnya mungkin masih ada yang mau belum tergambar gitu ditanyakan, boleh banget bertanya ke wali kelas. Insya Allah Bapak Ibu guru sebagai wali kelas bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ayah bunda, begitu ya. Baik, pertemuan kita ngobrol-ngobrolnya mungkin dicukupkan sekian saja ya Bu Ida. Siap. Iya, kita bertemu lagi saja nanti di lain kesempatan. Mudah-mudahan pertemuan kita yang hari ini menjawab pertanyaan mama-mama. Akhir kata